Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah Islam Wali Songo dalam membumikan Islam di tanah Jawa. Kemarin kita telah mengupas pengaruh sufisme yang masuk kepada Islam Jawa atau Islam di tanah Jawa. Melalui pendekatan sufisme inilah dakwah Islam era Wali Songo memasuki ranah adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi keagamaan baru. Pengaruh Islam Campa yang mengalami proses asimilasi menggantikan tradisi keagamaan lama. Melalui proses asimilasi dengan tradisi keagamaan Hindu, Buddha yang disebut Sraddha misal, yaitu upacara meruat arwah seorang. Setelah 12 tahun kematiannya, lahirlah tradisi baru Islam yang disebut Nrada atau Nyadran, yaitu upacara mengirim doa kepada arwah orang mati setiap tahun, yang sebagian bermakna mengucap syukur kepada Tuhan selain telah melimpahkan kesuburan dalam usaha pertanian dengan persembahan sesaji kepada Sri Sadana. Sedulurku, sebelum kita lanjutkan, saya mohon bantuan panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui media sosial. Selain Nyadran, tradisi Muslim Campa yang dianut oleh masyarakat Muslim di wilayah Majapahit dewasa itu adalah dijalankannya upacara peringatan kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Tradisi keagamaan Campa yang banyak terpengaruh tradisi keagamaan Muslim Persia tumbuh kembang menjadi tradisi keagamaan umat Islam di Jawa dan Sumatera serta tempat-tempat lain di Nusantara. Misalnya saja membuat bubur setiap bulan Muharram, menalkin mayat, kenduri, mengirim doa kepada arwah leluhur, tabarukan di makam keramat, memuliakan ahlul bait, memperingati Maulid Nabi dengan keramaian-keramaian, tradisi memperingati Nifsu Sa'ban, Rebo Wekasan, peringatan haul bagi arwah tiap tahun, larangan menyelenggarakan hajat pada bulan Muharram, dan tradisi Campa pengaruh Persia lainnya. Tradisi keagamaan Campa dan pengaruh Muslim Persia juga terlihat pada proses transformasi pengetahuan baca tulis Al-Quran yang menganut sistem pengajaran yang menggunakan istilah-istilah berbahasa Persia. Untuk menyebut vokal, harokat dalam sistem baca tulis Al-Quran, misal tidak digunakan bahasa Arab seperti istilah fathah, kasroh, dan domah, melainkan menggunakan bahasa Persia seperti istilah jabar, fathah, jer, kasroh, dan pes untuk domah. Selain itu, berbagai jenis pengetahuan asal Campa seperti ilmu nujum, ramalan, hitungan mengenai hari baik yang tersimpan dalam kitab yang disebut Tabuk Cakarai dengan cepat diserap ke dalam pengetahuan Jawa yang berkaitan dengan ilmu nujum, ramalan, petungan Nogodino yang dikenal dengan kitab Primbon. Bahkan keyakinan-keyakinan Campa yang bersifat takhayul seperti menghitung suara tekek, tabu mengambil padi pada malam hari, menyebut harimau dengan panggilan yang atau ong yang bermakna mbah atau kakek. Berbagai jenis hantu Islam yang dengan cepat diserap ke dalam keyakinan masyarakat Muslim Jawa pada dasarnya tidak terlepas
dari pengaruh campa yang disebarkan oleh guru-guru tasawuf pada pertengahan abad ke-15 dan ke-16. Hal itu sangat dimungkinkan kedatangan penduduk campa beragama Islam ke Nusantara itu pada pertengahan abad ke-15 setelah jatuhnya campa akibat serbuan Vietnam. Dicatat dalam berbagai historiografi, misalnya dalam Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Dento, Purwoko Caruban Nagari, dan Serat Kondo. Kehadiran orang-orang campa Muslim ke Nusantara selalu dihubungkan dengan proses dakwah Islam yang menurut catatan sejarah yang dipercaya penduduk terkait dengan tokoh-tokoh wali keramat asal campa seperti Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim Asmarakandi di Tuban, beserta keturunan mereka yang masyhur dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sedulurku, pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, pada para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam, sekarang ini campa, semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa bermakna penyebaran Islam di Jawa setidaknya membawa pengaruh adat, kebiasaan, dan tradisi keagamaan masyarakat campa kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara di saat itu. Sejumlah adat yang kita sebut tadi dianut oleh orang-orang campa yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang-orang campa memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya atau saudara yang lebih tua dengan sebutan kakak, memanggil adiknya atau orang lain yang lebih muda dengan sebutan adi, memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan kacoa atau kacong, yang rupanya terserap ke dalam kebiasaan masyarakat Muslim di pesisir Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa kita bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup pada masa Majapahit. Mereka menyebut ibunya dengan sebutan Ino, Reno, atau ibu. Menyebut kakaknya dengan sebutan Raka. Menyebut adiknya dengan sebutan Rayi. Dan memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan Rare. Tradisi keagamaan semacam itu, tradisi keagamaan yang dijalankan Muslim campa seperti yang kita tuturkan tadi juga masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa, yaitu keselamatan kematian 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, setelah kematian seseorang, kenduri, peringatan haul, tahayul, tabu terbukti mempengaruhi Muslim Nusantara sampai saat ini masih menjalankan tradisi keagamaan semacam itu. Sedulurku, ketika Islam berkembang di India yang pada awalnya dibawa oleh golongan Alawiyin yang lari dari kejaran penguasa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pengaruh tradisi dan pemikiran Alawiyin yang dianut orang-orang Persia terbawa ke India. Pada saat pedagang-pedagang India Muslim yang terpengaruh tradisi dan pemikiran dari Persia India ini masuk ke Nusantara, ikut pula menyebar pengaruh Persia India tersebut. Bahkan menurut Hamid, para penyelidik kasusastraan Indonesia pengaruh Islam yang dikutip oleh Gus Agus Sunyoto pada Atlas Wali Songo halaman 31,
khususnya sarjana-sarjana barat apabila memperkatakan tentang sumber kasusastraan Indonesia, kebanyakan merujuk pada sumber-sumber Persia dan India. Pengaruh Persia dan India ini memang sangat terlihat jejak-jejaknya, baik dalam penggunaan kosakata maupun karya sastra. Muhammad Abdul Jabbar Beg yang meneliti sejumlah kamus bahasa Melayu dan menuliskannya dalam Persian and Turkish loan words in Malay menemukan sedikitnya terdapat 77 kosakata Persia yang beredar dan digunakan di Nusantara. Beberapa contoh yang paling dikenal menurut Abdul Jabbar Beg adalah kata kanduri menjadi kenduri, astana menjadi istana, bandar atau pelabuhan, bedebah, biadab, bius, diwan atau dewan, gandum, jadah, anak haram ya, anak jadah, laskar, nahkoda, tamasa, saudagar, pasar, sah bandar, pahlawan, kismis, anggur, tahta, medan, firman, dan lainnya. Pengaruh Persia yang tak kalah kuat dalam proses Islamisasi Nusantara adalah yang berkaitan dengan sistem pengajaran membaca Al-Quran. Istilah Jabar untuk fatkah, jer untuk kasroh, dan fias untuk domah. Di dalam sastra Islam, munculnya pengaruh sastra Persia dan India terlihat pada munculnya karya-karya terjemahan bahasa Persia seperti Kisai Amir Hamzah atau Hikayat Amir Hamzah, mengisahkan kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Hikayat Bulan Terbelah mengisahkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hikayat Nur Muhammad mengisahkan cahaya kenabian yang mula-mula dicipta Allah dari cahayanya. Hikayat Nabi wafat. Hikayat Muhammad Hanafiyah mengisahkan kepahlawanan putra Ali bin Abi Thalib dengan perempuan dari kabilah Hanafiyah dan lain-lainnya. Ini adalah pengaruh-pengaruh Islam Nusantara selain pengaruh dari Sufisme ya yang kita paparkan kali ini. Dan ada kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.